Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi melalui renungan malam bersama saya, si Tua Nyonya Reta Hasibuan Borupohan. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Sebelum kami beristirahat Bapa, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru di dalam menjalani hari yang Tuhan masih berikan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari 2 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 16 di bawah perikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, katanya, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Sampai sedemikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya beri judul Absalom putra Raja Daud, komunikasi yang terhambat. Bapak Ibu yang terkasih,
Absalom merupakan putra Daud yang ketiga. Ibunya bernama Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Berdasarkan nats yang telah kita baca, menggambarkan Absalom merupakan salah seorang yang mewarisi jiwa kepemimpinan dari Daud. Seorang pribadi yang diplomatis dan strategis. Dikatakan pada ayat 5, apabila seorang datang mendekat sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ia juga seorang yang tinggi, tampan dan berkarisma. Di dalam 2 Samuel 14 ayat 25 dikatakan, tidak ada orang di seluruh Israel yang ketampanannya sangat dipuji seperti Absalom. Tidak ada yang cacat padanya, dari telapak kaki sampai ujung kepala, karena kakeknya juga merupakan seorang raja Gesur. Demikianlah Absalom merupakan gambaran yang sempurna untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Namun ia bukanlah seorang yang dipilih Allah untuk menggantikan Daud sebagai raja di Israel. Mengapakah demikian? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di balik kesempurnaan pemikiran, karisma dan penampilannya, Absalom ternyata menyimpan luka yang dalam, kebencian dan dendam yang tak terselesaikan, yang bermula dengan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Amnon, saudara tirinya, anak pertama Daud, terhadap Tamar, adik kandungnya. Dalam hal ini Absalom mempersalahkan ayahnya Daud yang tidak peka dengan perilaku ganjil Amnon, malah mengizinkan Tamar untuk menemui Amnon kakaknya. Daud memang marah ketika mendengar peristiwa pemerkosaan tersebut. Namun Daud tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap kejahatan yang dilakukan Amnon. Absalom tidak berbicara kepada Amnon tentang yang baik maupun buruk, sebab Absalom membenci Amnon karena dia telah memperkosa Tamar adiknya. Dengan cermat dan sabar, Absalom merancang pembalasan dendam terhadap Amnon. 2 tahun lamanya, Absalom menyimpan dendamnya terhadap Amnon. Kita dapat membacanya di dalam 2 Samuel 13 ayat 23 sampai dengan 39. Sebelumnya dikatakan sesudah 2 tahun berlalu, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor dekat Efraim. Absalom mengundang semua anak raja. Absalom juga mengundang Daud. Namun di sini juga kita melihat ketidakpekaan Daud. Daud ternyata menolak undangan tersebut. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-24 ayat dan 25. Lalu Absalom menghadap raja dengan berkata, sesungguhnya hambamu ini sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja bersama para hambanya pergi dengan hambamu ini. Namun raja berkata kepada Absalom, tidak anakku, janganlah kami semua pergi, atau kami akan membebanimu, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Amnon. Karena Absalom kecewa terhadap penolakan dari Daud, dari Raja Daud. Dikatakan dalam ayat 28. Absalom memerintahkan para pegawainya, katanya, sekarang perhatikanlah, ketika hati Amnon senang karena air anggur, dan ketika aku berkata kepadamu pukullah Amnon, maka bunuhlah dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahmu? Jadilah kuat dan jadilah berani. Sesudah peristiwa tersebut, Absalom melarikan diri ke Gesur 3 tahun lamanya. Dia tinggal di sana. Sesudah lewat waktunya, Yoab, orang dekat daripada Daud, memahami bahwa Daud merindukan Absalom. Kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Pada akhirnya Daud menyetujui kepulangan Absalom ke Yerusalem. Namun, meskipun Absalom telah kembali, Daud tidak mau menemuinya segera. Di dalam 2 Samuel 14 ayat 24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di sini kita melihat bahwa Daud sepertinya melakukan pengampunan, tetapi
dengan setengah hati. Di ayat 28, setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, belajar dari perjalanan hubungan ayah dan anak, yaitu Daud dan Absalom, komunikasi yang tidak berjalan baik di antara keduanya dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di dalam keluarga, mengakibatkan hilangnya kasih sayang di antara keduanya dan juga bagi lingkungan, keluarga dan kerabat. Absalom pada akhirnya melalui perikop yang sudah kita baca tadi, dia mengadakan kesepakatan gelap untuk merebut tahta Daud, tahta ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, nama Absalom sesungguhnya dalam bahasa Ibrani adalah Bapa Pembawa Kedamaian. Namun karena dia tidak dapat mengatasi amarah dalam dirinya dan runtuhnya komunikasi dan relasi di antara dia dan ayahnya, menimbulkan kepahitan dan kehancuran bagi kedua belah pihak, yaitu pada pihak Absalom dan Daud. Pada akhirnya Absalom mengalami kematian tragis. Kepalanya tersangkut pada pohon terbanting, sehingga dia tergantung di antara langit dan bumi. Sesudah kematiannya, Daud meratapi kematian Absalom. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, sekiranya aku mati menggantikanmu, oh Absalom, anakku, anakku. Bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita orang percaya yang saat ini hidup di zaman perjanjian baru, sesungguhnya Allah sudah mengaruniakan firman-Nya untuk menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, Dia mengingatkan kita seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apapun yang permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, baik dengan teman, dengan orang terdekat kita, haruslah kita selesaikan dengan segera, karena waktu ini bukanlah milik kita. Tuhan katakan selagi ada waktu, jangan lupa untuk menabur kebaikan selagi ada kesempatan, karena waktu ini bukan milik kita. Seperti yang dialami Daud dan Absalom, mereka saling mengasihi, cuman mereka mengalami komunikasi yang terhambat oleh karena satu dan lain hal, karena mungkin gengsi atau ambisi daripada seseorang, sehingga relasi itu tidak terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga mengingatkan kepada kita apabila kita di dalam Matius 5 ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Memang tidak mudah bila kita berada di dalam posisi Absalom, namun hendaknya kita menyadari sebagai orang yang sudah menerima penebusan dari Allah, hendaklah kita memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Jadikanlah firman Tuhan sebagai cermin daripada perilaku kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti dimampukan untuk menjalani hidup yang selaras dengan kehendak-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, firman-Mu sungguh ya dan amin ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam pendamaian Tuhan. Sama seperti Engkau adalah kasih. Biarlah Tuhan Yesus kami menyalurkan kasih yang kami sudah terima daripada-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus menunjukkan kehidupan kami sebagai surat yang terbuka ya Bapa. Ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Ingatkan selalu ya Bapa melalui Roh-Mu yang kudus akan firman-firman-Mu Tuhan. Agar kami sungguh mendapatkan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.